Shalom, puji nama Tuhan. Sukacita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini berada. Mari kita siapkan hati kita akan mengagungkan Allah kita hari ini. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, saatnya kami akan mengagungkan Tuhan, kami akan memuji menyembah Tuhan. Mari Engkau yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan berdoa mengucap syukur dan kami siap memulai daripada kami hari ini. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ini pujian kami hari ini kepadamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
kami selalu menghargai, bahwa hidup kami selalu menghormati akan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah hari ini. Haleluya. Mari nyanyikan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, puji nama Tuhan, salam dahsyat luar biasa. Suatu kemurahan dan anugerah daripada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam pelayanan Love Ministry. Satu kemurahan dan anugerah bagi Tuhan, dan terlebih bagi saya sebagai hamba Tuhan, untuk bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun kita tidak bertatap muka, kita tidak berjumpa langsung, tapi saya terlalu yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Dan saya terlalu percaya bahwa firman Tuhan, kapanpun, dimanapun firman Tuhan ini tersampaikan, boleh menjadi berkat dan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita pribadi. Puji nama Tuhan. Sebab itu persiapkan hatimu, persiapkan rohmu untuk kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Izinkan dan biarkan firman Tuhan ini tertanam kuat di dalam loh hati kita, sehingga firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kerohanian kita. Sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita kedapatan menjadi hamba yang setia. Haleluya. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak saudara untuk kita berdoa, supaya benih firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah hati kita yang paling subur. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kami terlalu percaya hari ini adalah hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, dan hari-hari yang akan kami lalui bersama Tuhan, akan kami boleh jalani dengan kekuatan dan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Karena kami tetap yakin dan percaya ketika Tuhan bersama dengan kami, maka apapun masalah, apapun pergumulan boleh datang silih berganti dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya kami berdiri sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab itu kami tetap yakin dan percaya kuasa-Mu dinyatakan bagi umat-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami yang mendengar, bahkan menyaksikan akan live streaming ini Tuhan. Kami terlalu percaya pengurapan kuasa Tuhan turun atas kami semua. Sehingga kami boleh merasakan hadirat dan kuasa Tuhan dinyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan yang tidak punya apa-apa. Hamba-Mu percaya bahwa benih firman Tuhan yang ditabur boleh mendatangkan kekuatan yang baru bagi setiap kami yang mendengar. Bahkan kami yang percaya lebih lagi Tuhan, kami akan mengalami mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan hanya di dalam nama
Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan, penghulu di udara, penguasa di angkasa, roh-roh apapun juga yang berusaha mengalihkan pikiran kami, yang berusaha mengusik pikiran kami untuk keluar dari firman Tuhan. Saat ini kami sepakat sehati, kami ikat, patah, hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarkan kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami semua. Sehingga benih firman Tuhan benar-benar jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Sehingga kami boleh sendiri mengalami mujizat dan kuasa Tuhan dan mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini doa dan seruan kami bawa dan kami beralaskan dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Satu kemurahan dan anugerah, sekali lagi saya mau katakan, kalau saya bisa berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa, saya terlalu percaya lewat pelayanan ini ada banyak tuaian yang dibawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk siapapun, bukan untuk manusia, tapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari saya ajak saudara kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kita akan sharing kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana Tuhan dinyatakan lewat kuasa seorang Rasul Petrus. Puji nama Tuhan. Baik, sama-sama kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-35. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Seorang pelayan yang melayani dalam pelayanan yang luar biasa. Ketika saya baca ini di ayat yang ke-32, beda tipis dengan pelayan Love Ministry yang pergi kemana-mana ya. Puji nama Tuhan. Di sini dikatakan pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Kalau saya mau ganti Petrus di sini menjadi Love Ministry, berjalan kemana-mana ya untuk menjangkau jiwa. Saya melihat pelayanan ini pelayanan yang luar biasa. Mereka tidak peduli tempat di mana, kapan, waktu, ketika Tuhan suruh mereka pergi. Dan ini hal yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan yang menyuruh, kalau bukan Tuhan yang memerintahkan, saya percaya mereka tidak akan mengerjakannya. Tapi karena Tuhan yang suruh, mereka melakukannya. Dan di situ pasti ada tuaian, pasti ada kebangunan rohani, pasti akan kebangunan rohani yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Dalam pembacaan kita ini ada 2 hal yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bukan hanya kebangunan secara jasmani terjadi, tetapi kebangunan secara rohani juga terjadi di dalam pelayanan Rasul Petrus. Dan saya terlalu percaya dimanapun kita berdiri melayani, ketika kita melayani dengan hati yang tulus, dengan kerinduan hati kita untuk menyenangkan akan hati Tuhan, maka di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk kita memahami pengertian daripada firman Tuhan yang saya kutip dari Kisah Para Rasul pasal 9 ini. Saya mengambil dari ayatnya yang ke-34 yang menjadi tema firman Tuhan pada saat ini. Respon kita, reaksi kita menentukan kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Sedikit sejarah dari kisah dari tempat di mana Petrus melayani, Lydia. Kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Lod.
tempat di mana di sini dikatakan ada orang-orang kudus, artinya orang yang percaya kepada Kristus. Eneas adalah bagian daripada orang-orang itu. Tetapi menjadi pertanyaannya, mengapa sampai dia mengalami apa yang terjadi kepada Eneas sehingga ia menderita lumpuh selama 8 tahun lamanya. Dan ketika dia berjumpa dengan yang namanya seorang Rasul Petrus, dia mengalami kuasa mujizat yang ajaib. Alkitab mencatat seketika itu juga sembuh. Bangunlah dia, bangunlah orang itu, bangunlah Eneas itu. Sehingga orang banyak melihat bahwa kuasa Tuhan dinyatakan lewat Rasul Petrus dengan memakai kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Kata-kata perintah yang harus dikerjakan, dilakukan agar supaya si Eneas ini bisa mengalami kuasa mujizat itu. Apa yang membuat Eneas bisa mengalami kuasa mujizat itu? Apakah ketika Petrus berkata, Eneas, bangunlah, atau Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Apakah pada saat itu sembuh? Ya, pada saat itu sembuh. Kuasa Tuhan sedang ditransferkan. Kuasa Tuhan sedang dinyatakan bagi seorang Eneas lewat hambanya Petrus. Tapi apa yang membuat sampai kata firman Tuhan ini terjadi? Seketika itu juga bangunlah orang itu. Seketika itu bangunlah Eneas. Apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang membuat kebangunan rohani ini terjadi? Apa yang membuat kebangkitan? Apa yang membuat sampai Eneas bisa mengalami kuasa mujizat ini? Eneas tidak akan pernah mengalami kuasa mujizat kalau dia tidak melakukan perintah yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus hanya berkata 2 perkara. Dia berkata, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Haleluya. Ini 2 perkara, 2 hal yang mau tidak mau harus dikerjakan, harus dilakukan. Karena kalau dia tidak melalui akan hal ini, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Dia akan mengalami kuasa kesembuhan kalau dia melakukan perintah ini. Wake up, kata firman Tuhan. Bangun, kata Petrus. Apa yang dikerjakan oleh Petrus? Apa yang dikerjakan oleh Eneas pada saat itu? Kalau saja Eneas tidak melakukan perintah ini, kata pertama, bangun. Kalau dia tidak bangun, maka mujizat tidak akan pernah terjadi. Begitupun keadaan kerohanian saudara. Sekalipun kita sudah mengenal pribadi Kristus, kita sudah tahu tentang keselamatan dalam Kristus, tapi kalau kita tidak percaya dan kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, sekalipun kita percaya, sekalipun kita menjadi hamba-hamba Tuhan, sekalipun kita sudah menjadi Kristen sejak lahir, tapi ketika kita tidak mengimani, ketika kita tidak hidup di dalam roh, dalam Kristus, ketika tidak mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan kita, maka kita orang-orang lumpuh secara rohani, orang-orang yang tertidur secara rohani. Sebab itu firman Tuhan katakan, Alkitab mencatat dalam kitab ini, Kisah Para Rasul 9 ayat 34, kata firman Tuhan, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Kita harus datang kepada Kristus. Kita harus datang berfokus kepada Kristus. Kita harus bangun iman kita. Kita harus bangun roh kita supaya kita mengalami mujizat. Sebesar apapun pelayanan saudara, setumpuk apapun jadwal pelayanan saudara, kalau saudara tidak mengimbangi dengan roh atau kuasa dari Tuhan lewat hubungan yang intim kita bangun bagi Tuhan, maka tidak akan ada perkara ajaib terjadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kuasa mujizat Tuhan akan dan pasti terjadi saat iman kita, saat rohani kita, saat roh kita bangun di dalam Kristus. That's why, itu sebab kenapa Eneas mengalami mujizat, karena dia bangkit.
Kalau dia tidak bangkit, dia tidak akan mengalami mujizat. Hidup ini pilihan, hidup ini peperangan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah datang bagi kita, kalau Tuhan sudah perintahkan bagi kita, kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita lewat firman Tuhan, dengar, and you just do it whatever God say to you. Apapun yang Tuhan katakan, lakukan, kerjakan. Karena di situ pasti ada tuaian. Haleluya. Itu sebab saya sangat diberkati dengan pelayanan Love Ministry ini. Ada banyak pelayanan yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Termaksud saat mereka menghubungi saya, karena mereka juga adalah rekan-rekan, sahabat-sahabat saya yang luar biasa dalam pelayanan. Mereka mengenal saya dan saya mengenal mereka di dalam pelayanan. Dan saya mau berkata, bukan karena saya kenal mereka, saya tahu mereka, tapi karena mereka punya hati, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya iman yang senantiasa dibangun dalam Kristus, sehingga Tuhan taruh visi, misi untuk pergi kemana-mana, menjangkau jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan ini boleh ada bukan karena cakap mereka, bukan karena fasilida mereka, bukan karena kepintaran, bukan karena cien, bukan karena duit mereka banyak, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Maka Tuhan mencukupkan semuanya itu. Saudaraku dalam kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi pergumulanmu di hari-hari yang jahat ini? Bangun imanmu, bangun hubunganmu, bangun kembali tembok yang sudah hancur itu. Bangun kembali supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin intim, semakin dekat, sehingga kita melihat bukan hanya perkara ajaib, mujizat yang terjadi, tapi ada tuaian jiwa-jiwa. Orang melihat kita, orang melihat pelayanan kita, orang melihat hidup kita menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah yang membuat awal mujizat itu terjadi bagi Ananias. Dia bangkit, dia bangun dari tidurnya, dia bangun dari tempat di mana dia boleh berdiri untuk mendekatkan diri. Dia penuh keyakinan dan percaya bahwa mujizat di dalam Kristus pasti terjadi. Bukankah di sini dikatakan firman Tuhan, orang-orang kudus dalam perjalanannya itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus. Jadi, saudaraku, jangan heran kalau orang-orang Kristen juga banyak yang masih ngalami yang namanya keterpurukan, kekhawatiran, kecemasan untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini. Karena kenapa? Karena mereka tidak pernah membangun roh mereka untuk selalu intim dan dekat dengan Tuhan. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Mereka percaya kepada Kristus. Mereka mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mereka tidak membangun roh mereka untuk makin melekat dan intim bersama dengan Tuhan. Saudara dikasih di dalam Tuhan, mulai saat ini, hari ini, detik ini, ketika kau dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan ada batasan. Jangan lagi ada tembok yang merintangi. Seringkali hobi membuat kita makin jauh daripada Tuhan. Seringkali pekerjaan, seringkali keluarga, orang-orang di sekeliling kita menjadi hambatan untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Tapi tahukah saudara, orang-orang yang mengutamakan Tuhan, orang-orang yang selalu fokus kepada firman Tuhan dan fokus kepada Allah dan menjadikan Tuhan tempat yang pertama di hatinya, maka dia akan selalu mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Hal yang kedua, apa yang terjadi? Apa yang menjadi kata perintah yang kedua dari firman Tuhan yang kita dengar? Tadi perintah yang pertama adalah bangun, wake up, Ananias, bangun. Karena kenapa? Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Hal yang kedua di sini dikatakan, dan bereskanlah tempat tidurmu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa tempat tidur adalah tempat privasi. Tempat yang personality, tempat yang sangat hanya kita saja yang paling tahu tempat. Apalagi kalau tempat itu adalah tempat di mana kita
berbaring, tempat di mana kita tertidur, di mana di situ tempat kita bisa melakukan berbagai macam hal yang privasi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kerohanian saudara. Bereskanlah tempat tidurmu. Artinya apa? Bereskan hatimu. Hati yang penuh dengan duri, hati yang penuh dengan kerikil, hati yang penuh dengan kepahitan, kebencian, kedengkian, apapun juga yang menghambat, bahkan yang membuat kita tidak tenang, membuat hidup kita berantakan, membuat hidup kita tidak menjadi tenang, membuat hidup kita tidak lagi menjadi bahagia. Tuhan mau berkata, bereskan semua itu. Kalau saudara dan saya merindukan akan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, supaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan mau, yang merupakan perintah Tuhan, yang seperti dialami oleh si Eneas ini adalah bereskan tempat tidurmu, bereskan hatimu, bereskan semua yang ada di dalam hidupmu. Murnikan pelayananmu. Kalau hari-hari ini pelayananmu hanya dikarenakan engkau mendapatkan mendapatkan duit. Ada banyak hamba-hamba Tuhan. Saya mendapatkan report dari anak-anak pemuda saya, dari orang-orang yang pernah saya layani, orang-orang yang pernah saya didik mereka menjadi anak-anak Tuhan. Ketika mereka sudah berhasil dan mereka mengundang beberapa hamba-hamba Tuhan, mereka bilang begini, "Kak, kok sekarang banyak ya hamba-hamba Tuhan yang ketika dipanggil pelayanan, yang ditanya pertama adalah how much?" Ini bahasa Torajanya, how much? Ya, atau ya bahasa Makassarnya dikatakan wani piro. Ada banyak orang-orang seperti ini dan hamba-hamba Tuhan, dan saya percaya di Lop tidak ada, di tempat pelayanan ini, di tempat pelayanan saya tidak ada, saudaraku. Itu yang ada di sana di Kutub Utara. Di sana yang banyak. Di sini di Lop tidak ada. Di Lop itu hatinya murni. Kami juga seperti itu dalam pelayanan. Saya cuma tertawa saja sama saya katakan kepada anak saya, anak didik saya. Saya selalu katakan bilang begini, ya itulah pelayanan hamba-hamba Tuhan yang menjadikan pelayanan menjadi ladang bisnis buat mereka. Hati-hati saudaraku, ada banyak hamba Tuhan yang berhati bisnis, tetapi tidak sedikit juga ada bisnismen yang berhati hamba. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya katakan jangan heran. Saya katakan kepada anak-anak didik saya, jangan heran akan hal itu terjadi. Di dunia itu banyak, ya. Di situ kita boleh melihat dan kita bisa membedakan mana hamba Tuhan yang murni dalam pelayanan, mana hamba Tuhan yang di dalam pelayanannya dia lebih mengutamakan kemuliaan Tuhan dibanding kemuliaan dirinya. Nah ini saudara kasih dalam Tuhan, saya selalu sampaikan kepada mereka, kalian harus banyak berdoa, kalian harus banyak seleksi hamba-hamba Tuhan seperti ini. Bahkan saya terlalu keras saya katakan kepada mereka, kalau ada hamba Tuhan, kalau ada pendeta, kalau ada gembala yang ketika dia ditawari pelayanan, dia katakan wani piro, kak pelayanan itu, jangan kau terima. Sekaliber apapun dia, sekaliber apapun dia, terkenal apapun dia. Tapi kalau dia hamba Tuhan, mengutamakan cien, hati-hati. Itu bukan dari Tuhan. Tapi lihat profesi seorang hamba Tuhan yang melayani dengan hati yang murni, maka engkau akan melihat ada mujizat Tuhan. Lalu dia berkata, ya juga Kak. Saudara, ya saya tidak bisa lupa dalam pelayanan saya bersama-sama tim Love Ministry, saudaraku. Di dalam pelayanan saya di kota Kendari, di satu desa, ya, pasti mereka masih ingat, pasti mereka masih tahu bahwa ketika saya berdiri melayani, saudaraku, siapa yang saya layani? Yang jemaat Tuhan yang saya layani. Mereka tidak lebih dari seorang petani. Mereka tidak lebih dari seorang tukang-tukang di dalamnya. Ketika saya berdiri melayani, saya dikasih amplop. Semoga
Salah satu pelayan ini masih ingat, saudaraku. Saya dikasih amplop dan air mata saya mengalir. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya melayani bukan karena amplop. Saya melayani Tuhan bukan karena chain. Saya melayani Tuhan karena murni saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya terima amplop itu. Tidak seberapa, saudaraku. Jauh di bawah daripada apa yang mungkin diminta oleh orang. Karena saya tahu siapa mereka. Mereka pun mau makan susah. Tapi karena mereka datang dengan satu kerinduan untuk dengar firman Tuhan. Mereka datang dengan satu kerinduan untuk mencari wajah Tuhan. Itu yang membuat hati saya semakin berapi-api bagi Tuhan. Saya terima amplop itu dan saya katakan kepada pelayan Tuhan, saya terima dan saya kembalikan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu yang selalu saya katakan. Di tempat ini di Papua, di kota Jayapura khususnya, saya sering melayani saudaraku. Di kampus-kampus, karena itu misi dan visi saya untuk menjangkau anak-anak muda. Saya berprofesi juga bukan sebagai hamba Tuhan saja, tetapi saya juga berprofesi sebagai seorang pengajar, tenaga dosen di suatu perguruan tinggi swasta. Saya mengajar dengan talenta yang Tuhan kasih buat saya. Di situ tujuan saya bukan untuk bukan karena ingin tenar, ingin ini tidak. Tapi satu di hati saya dan pikiran saya satu. Saya ingin menjangkau anak-anak muda. Ketika saya mengajar, saudaraku, puji Tuhan, saya bisa menjangkau banyak anak-anak muda. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, mereka yang banyak pergumulan ketika mereka dekat dengan saya. Mereka bukan lagi menjadi mahasiswa saja, bukan hanya sekedar mahasiswa saya. Tetapi mereka menjadi anak-anak rohani saya. Sekalipun mereka tidak berjemaat bersama dengan kami, saya katakan seperti ini. Pergilah dalam penggembalaan yang tepat. Saya tidak pernah membawa mereka untuk masuk di gereja saya, di mana saya digembalakan. Tapi saya mengajak mereka untuk harus dan yakinkan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Ada banyak tuaian, saudaraku. Dan inilah yang menjadi visi dan misi saya untuk bisa menjangkau anak-anak muda itu. Saudara, suatu ketika saya melayani, karena salah satu anak ini di satu perguruan tinggi negeri yang lain, swasta yang lain, karena ada salah satu beberapa anak pemuda saya yang kuliah di situ, lalu dia panggil saya, bilang, "Kak, kita ada pelayanan PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, jadi ada ibadah, jadi harus saya menyampaikan firman ke sana kepada mereka." Dan saya sangat diberkati dan saya sangat senang untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di Persekutuan anak-anak muda mahasiswa. Suatu ketika saya dibayar, saudaraku. Saya agak sedikit, bukan bilang kata tersinggung, tidak. Tetapi saya agak sedikit kayak gimana, saya katakan kepada anak pemuda saya, tolong kalau saya melayani, jangan pernah kasih saya apa-apa. Kalaupun kalian kasih, kalaupun kalian beri kepada saudara, kalaupun saudara kasih, kalau saya sampaikan kepada mereka, kalaupun saudara engkau kasih, itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk saya. Saya kasih, saya kembalikan ke mereka. Mahasiswa, saudaraku. Mahasiswa itu banyak yang, ya saudara, saya pernah mengalami mahasiswa. Saya pernah kuliah, saya tahu kehidupan mahasiswa atau lagi yang kos. Ya kalau orang yang mampu nggak apa-apa, tapi kalau yang kos, untuk mereka beri persembahan, berapa sih saudaraku? Tapi saya melayani dari hati, bukan karena PK, bukan karena persembahan kasih, bukan karena chain. Tapi karena saya tahu Allah yang saya layani sanggup mencukupkan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu sedikit kesaksian saudara. Tapi mari kita masuk ke firman Tuhan yang kelanjutannya, yang kedua ya saudara. Bereskanlah tempat tidurmu ya saudara, bereskanlah hati kita
untuk kita bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan. Bereskan hati kita kalau kita mau bersama-sama ngalami, bukan hanya ngalami saudaraku, tapi kita sendiri terlibat di dalam kuasa dan mujizat Tuhan itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara melihat, kalau ingin melihat ada kegerakan yang terjadi dalam kehidupan kerohanian saudara, baik secara jasmani dan rohani, hal yang pertama, bangun rohanimu, bangun rohmu di dalam Kristus, bangun hubungan kita dengan Tuhan yang selama ini mungkin ada hambatan, ada tantangan, ada suatu pergerakan-pergerakan bawah tanah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita bangun kembali akan hal itu, supaya kita boleh mengalami kuasa kebangunan rohani di dalam Kristus. Yang kedua, bereskanlah hati kita, motivasi kita ketika kita berdiri melayani. Mungkin engkau tidak melayani sebagai seorang pemimpin pujian, mungkin engkau tidak melayani sebagai pemain musik, mungkin engkau tidak melayani sebagai singers dan sebagainya. Tetapi yang engkau punya, dan itulah talenta yang Tuhan kasih, mungkin engkau hanya bisa berdoa. Berdoalah bagi pelayanan Love Ministry. Berdoalah bagi gereja-gereja Tuhan. Berdoalah bagi hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Maka mujizat Tuhan akan dinyatakan atasmu. Saudara kasih dalam Tuhan, pelayanan bukan hanya kelihatan, pelayanan yang terlihat, pelayanan yang tidak kelihatan, pelayanan yang paling besar, paling disukai, dan pelayanan yang paling tertinggi adalah pendoa syafaat. Hamba-hamba Tuhan bisa berdiri melayani semua karena pendoa syafaat. Love Ministry bisa mendengar peka suara Tuhan karena ada pendoa syafaat. Love Ministry bisa pergi kemana-mana semua karena pendoa syafaat. Saudara mungkin tidak punya talenta apa-apa, tapi ketika saudara berdiri menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan lewat doamu, maka kuasa Tuhan dinyatakan atas saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Inilah satu kesempatan firman Tuhan yang kita boleh dengar, kita boleh renungkan, kita boleh baca akan kebenaran firman Tuhan ini. Hal yang terakhir saudaraku, kita boleh lihat. Hal yang kedua yang terjadi selain kebangunan, kesembuhan kerohanian terjadi. Ada kesembuhan rohani. Ya, di ayat 35, semua penduduk di Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Hidup kita bisa mengubah keadaan saat hidup kita dipenuhi oleh Roh Allah. Hidup kita bisa mengubah orang lain kalau Kristus yang tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, untuk mengalami kuasa mujizat Tuhan, tidak sekedar hanya kita berdiri melayani Tuhan, tidak sekedar hanya kita bisa menyampaikan secara fasih lidah firman Tuhan. Untuk kita bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan, setiap hari yang kita bangun adalah roh kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, untuk kita bisa mengalami kuasa mujizat dan kebangunan rohani adalah kita membereskan setiap hati kita, motivasi kita dalam kita melayani. Karena itulah yang membuat Tuhan mau bekerja dalam diri kita. Kalau kita sudah mulai bisa membereskan hati kita, membereskan motivasi kita, tujuan kita dalam kita melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita punya banyak pelayanan, sekalipun kita setiap hari mungkin ada beberapa banyak pelayanan dalam kehidupan kekristenan, kerohanian kita, dalam pelayanan kita. Tapi kalau kita tidak pernah membangun roh kita, iman kita dalam Kristus setiap hari. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan selalu mencurahkan kasih karunia-Nya bagi saudara dan saya setiap hari. Setiap hari
Tuhan kasih kesempatan. Dan saya agak sedikit tidak setuju dengan yang sering kali kita dengar, kesempatan datang hanya satu kali. No, bagi saya, kesempatan datang tiap hari. Ketika kita bangun pagi hari, mencelikkan mata kita, kita bangun pagi saat kita bisa melihat terangnya matahari, melihat cahaya matahari, itu adalah kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk membangun roh kita. Dan kita berkata, thanks Lord, thank you Jesus, buat hari baru yang kau beri bagi aku, untuk aku boleh jalani. Kalau hari ini kita bisa ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk kita bisa hidup, sampai detik ini, nafas kehidupan masih ada di dalam diri kita. Berarti itu adalah kesempatan untuk apa? Untuk membereskan hati kita. Karena akan tiba saat dan waktunya ketika kita dipanggil oleh Tuhan. No change, tidak ada kesempatan lagi untuk kita membangun. Jangan sampai kita terlambat untuk membangun rohani kita. Jangan sampai kita terlambat untuk membereskan hati kita. So firman Tuhan datang hari ini. Bangun imanmu, bangun rohanimu, bereskan hatimu, bereskan motivasimu dalam segala hal. Supaya kita mengalami kuasa mujizat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kebangunan rohani, kesembuhan ilahi. Dan kita bisa mengalami kebangunan rohani yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang datang bagi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya tidak hanya sekedar mengajar kepada saudara. Tapi firman Tuhan ini juga datang buat saya. Bahwa saya bukan karena kuat dan gagah. Bukan karena fasih lidah. Tapi semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Saya bisa berdiri melayani seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Dan saya terlalu yakin dan percaya bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, ada kuasa yang mengalir bagi saudara dan saya. Ada urapan Allah yang mengalir yang siap menjangkau setiap kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, kapanpun saudara dengar akan firman Tuhan ini, yakinkan imanmu bahwa aku sudah hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam aku. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh mendatangkan berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh datang bagi kami saat ini. Kami terlalu percaya bahwa benih firman Tuhan boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur, menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kerohanian kami semua, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, umat Tuhan yang setia, taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk dengar firman Tuhan. Hamba-Mu terlalu yakin dan percaya kuat kuasa Roh Kudus menjangkau setiap hati, memberkati setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga benih firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tidak hanya sekedar menjadi logos, tapi menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan Love Ministry dimanapun mereka melayani. Yang menjadi doa dan kerinduan kami. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan ilahi, pengurapan Tuhan turun bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dalam persekutuan Yayasan Love Ministry ini. Biarkanlah kasih setia Tuhan senantiasa dinyatakan bagi pelayanan ini. Pelayanan ini memberkati banyak bangsa-bangsa. Bukan hanya di Indonesia, tetapi kami terlalu percaya pelayanan ini boleh memberkati banyak bangsa-bangsa. Sebab itu Tuhan, hamba serahkan seluruh pelayanan Love Ministry ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan menyaksikan firman Tuhan ini lewat YouTube, lewat live streaming. Kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Karena kami tetap yakin dan percaya, kuasa Tuhan tidak dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Kami percaya ketika kami dengar firman Tuhan, kami percaya dan kami imani, mujizat pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa dan seruan kami. Kami bawa dan kami peralaskan dalam satu nama yang luar biasa, nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.